bisa berjumpa lagi dengan adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita bersatu berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami dapat berjumpa lagi Tuhan untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami ibadah masih melalui video online Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Semua pakai gerakan ya. Adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian satu hal yang mulia.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Siang hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu sendiri kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada siang hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-60. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-60. Kak Venci akan membacakan untuk kita semua, dan adik-adik yang di rumah boleh mengikuti dari Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Dalam ayat yang ke-54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksinya meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, tetapi lebih berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup mereka hari lepas hari. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik pernah nggak berdoa bagi orang yang pernah menyakiti hati adik-adik? Pasti pernah ya, di antara kita pasti pernah ada yang berdoa bagi orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Nah, Kak Venci juga demikian. Kak Venci pernah mendoakan orang yang sudah pernah menyakiti hati Kak Venci. Nah, tetapi bukan hanya kita adik-adik, tetapi ada satu tokoh yang ada di Alkitab. Dia juga pernah mendoakan orang yang pernah menyakiti hatinya. Mau tahu siapa namanya? Nah, itu adalah fotonya adik-adik. Dia adalah Bapak Stefanus. Nah, Stefanus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, tiap hari Bapak Stefanus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Bahkan dia juga melayani orang-orang miskin. Tetapi di sini apa yang terjadi adik-adik? Ada beberapa orang yang tidak senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Stefanus. Para pemimpin Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi, mereka membenci Stefanus. Mereka takut kalau orang banyak akan terpengaruh dan tidak mau taat kepada peraturan agama Yahudi. Para pemimpin itu menuduh Stefanus melakukan pelanggaran terhadap hukum Musa dan juga mengatakan hal yang tidak benar tentang Tuhan. Nah, tuduhan mereka membuat Bapak Stefanus dibawa dan diadili untuk membuktikan kesalahannya. Sebelum Bapak Stefanus dijatuhi hukuman di dalam ruang pengadilan, Bapak Stefanus diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Stefanus berkata panjang lebar tentang kitab suci dan tentang siapa itu Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang percaya. Orang-orang yang membenci Bapak Stefanus tidak tahan
mendengar penjelasannya sehingga mereka menyeret dia keluar kota, dan di sana mereka melempari dengan batu seperti yang ada di foto ini adik-adik. Nah, perbuatan mereka itu sangat menyakiti Bapak Stefanus. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Bapak Stefanus kepada mereka? Dengan suara yang nyaring, dia menahan rasa sakit. Bapak Stefanus berdoa kepada Tuhan, katanya, "Tuhan Yesus, terimalah aku. Tuhan, janganlah dosa mereka ditanggung oleh mereka." Stefanus memohon Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Kemudian Bapak Stefanus meninggal. Nah, adik-adik, bukankah apa yang dilakukan oleh Bapak Stefanus ini adalah hal yang sangat luar biasa? Meskipun orang banyak menyakiti dia, melemparinya dengan batu, tetapi Bapak Stefanus tidak pernah membalas. Bapak Stefanus justru berdoa supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Nah, bagaimana itu bisa terjadi adik-adik? Tentu saja Stefanus adalah murid Tuhan yang setia. Ia ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 44. Nah, adik-adik, Stefanus melakukan seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Nah, adik-adik, Kak Vinci yakin bahwa adik-adik rajin berdoa. Mungkin doa adik-adik seringkali berisi bahwa, "Tuhan, tolong berkatiku," dan "Tuhan Yesus tolong melindungi papaku. Tuhan tolong lindungi mamaku dan saudaraku, abangku, kakakku." Itu memang baik. Tetapi di sini Kak Venci mau bertanya, apakah adik-adik pernah nggak berdoa bagi orang yang sudah pernah menyakiti adik-adik? Nah, adik-adik, mari kita belajar dari seorang bapak, namanya Bapak Stefanus, yang sering mendoakan orang yang menyakitinya. Kita pun dapat berbuat hal yang sama seperti Bapak Stefanus, mendoakan teman yang sakit walaupun ia pernah menyakiti kita. Tuhan Yesus pasti senang melihat, Tuhan Yesus pasti senang mendengar anak-anaknya yang melakukan hal yang sama seperti yang diajarkannya. Ayo adik-adik, mulai dari sekarang kita mendoakan teman yang pernah menyakiti kita atau teman yang selalu menyakiti kita. Nah, dari situlah Tuhan Yesus pasti senang melihat kita lakukan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Oke adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Sekali lagi Matius 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Sekali lagi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami perlu terus berdoa bagi orang yang pernah menyakiti hati kami, sebab itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat adik PPA yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa buat kedua orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami juga berdoa buat kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik arahkan hati kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat sore adik-adik. Ini adalah aktivitas kita minggu ini ya. Di spiral ini banyak berisi huruf-huruf. Kita tugasnya adalah menemukan kalimat yang tersembunyi dalam huruf-huruf ini. Kalian boleh kirimkan jawaban kalian dalam bentuk video di grup PPA ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.